kamu siapa sana? Iya sana, aku yang biasa suka masih makan sama kamu sana. Emang kenapa nih? Bukan sana, kamu mau bohong sana. Loh, kok bohong? Emang kenapa nih? Nih gini sana, orang yang suka ngasih makan aku mah ya sana katanya. Dia itu orangnya wah luar biasa sana, bagus. Dia mah tahu kelemahan nenek. Nenek teh sudah tua, sudah gigi sudah ompong sana. Itu makanan sebelum dikasihkan ke nenek, itu sama dia itu ya di apa kalau kata kita mah dilembutkan dulu. Dilembutkan dulu sana. Sehingga karena tahu nenek itu, sehingga nenek itu sudah tidak sukar memakan itu. Coba lihat bagaimana Rasulullah tahu dengan keadaan seperti itu, ya. Ini Pak Kiai, saya sedang galau ini kalau sebut galau tema Pak Kiai. Kalau kenapa? Emosi ini teh. Emosi. Bayangkan. Kan lagi bulan. Ya, tapi ini mah kenyataan Pak Kiai. Sok rasakan sama Pak Kiai. Coba itu kebun segitu banyak, kebun singkong habis. Ambil sama orang. Saya sudah marah-marahin tuh Mang Hendi. Dok, Mang Hendi terbuka aja sekarang Mang Hendi. Iya, jadi siapa itu teh yang ngambil pohon singkongnya Pak Hendi? Ya begini. Waktu itu teh saya teh emang lagi di situ. Ya lagi nungguin itu kebun singkong itu. Terus tapi kan namanya orang kan ada lengahnya gitu ya. Nah, saya itu waktu itu teh saya lagi kemana tuh? Lagi ya lihat dulu ladang yang di bawahnya. Berapa pohon yang diambilnya? Paling tiga batang Pak, 3 tangkal. 3 pohon? Pohon singkong? Ya. Cuma 3 pohon? 3 pohon. 3 pohon aja. Enggak kan bayangan saya mah sudah nanti kan suka bagi-bagi keluarga, sebagian saya jual juga. Jadi maksudnya nggak enak gitu? Emang 3 pohon Mang Hendi? Baru 3 pohon Pak, cuma 3 pohon. 3 pohon. Kira-kira berapa kilo nih? Paling sekitar 3-4 kiloan Pak. 3 kilo sampai 4 kilo. Lamun dijual teh 1 kilo teh kan sampai teh 2.000 nya. Anggap 2.500 sekarang. 20.000 atau anggap kalau kita anggap 3.000 4 kilo 12.000. Hantar untuk makan unggul berarti ya mah tuh. Siapa yang ambilnya? Sok Mang Hendi terbuka sekarang. Siapa? Saya tahu orangnya. Orang sekitar, orang luar. Orang sekitar. Orang kita. Astagfirullahaladzim. Siapa? Dok, sekarang nanti sama Isa nih dipanggil lah, sekarang sudah bereskan di sini. Kukarang taruna pokoknya mau dibereskeun, ini mau dibereskeun Pak Kiai. Suruh ganti itu sini. Mau dulu orangnya saya gimana? Oh iya, tuh udah harus diselesaikan masalahnya, jangan ditunda. Jangan menunda perkara yang kecil. Tidak ada perkara yang kecil namun ditunda jadi perkara yang besar. Dan tidak ada perkara yang besar kalau kita selesaikan beres insya Allah. Tak dalam Islam tidak boleh menunda-nunda perkara itu. So panggil orang, panggil sini. Siapa dulu atuh dah. Panggil belum tahu saya siapa. Udah itu si Mang Iwan panggil. Kalau ada di sini saya kasih pelajaran. Panggil sini. Oh, benar. Nah itu Astagfirullahaladzim. Pokoknya mah ada Mang Iwan kasih pelajaran sama saya mah. Saya di desa kan suka ini apa bagi-bagi gitu, tapi kenapa gitu? Entah, nanti kita lihat masalahnya ya. Dan dalam Islam mah begini, prinsip mah pelanggaran harus ditindak, harus atau mau ya. Tapi harus dilihat latar belakang. Ya, ini kenapa orang itu mencuri teh? Untuk kebutuhan dasar makan atau untuk mendolimi orang karena dia ingin kaya ya atau dia ingin melawan aturan Allah. Nah, kalau ada indikasi melawan aturan Allah, ingin mendolimi orang, hanya dia ingin kaya sendiri, nah ini harus dihukum. Tapi kalau ada orang yang mencuri tapi dia mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan makan saja, nah ini yang bermasalah bukan si pencurinya. Si Mang Iwan teh kerjanya di luar kota, Pak.
Nah, Itu kan sebagai belum, naon? belum kelihatan, nggak tahu sih Mang Iwan teh kemana itu kan. Pak Isan, baru Pak, sekarang. udah lama apa teh nggak pernah hadir di pengajian kita teh? Si Mang Iwan Ngobrol-ngobrolan kita teh. kerjanya keluar kota. Makanya jarang Oh, ngobrol di sini sih Mang Iwan keluar kota. Waalaikumsalam. salam. Ada, sana. Gimana? Ah, orangnya coba. Dewan, Masuk. salam. Ini Dari mana aja juragan teh? Baru pulang Pak. Pulang. Pak Isan, tara katingali wae. Udah lama Bapak nggak melihat dalam pertemuan kita ini. Itu mah Pak, Hah? mau ngambil singkong itu mah. Sebentar dulu, tenang, gitu ya. Juragan mah suka menuduh aja. Sok, dia saksi nih, Mang Edi sok Mang Edi. siap, saya siap jadi. Kewan ya Bapak dapat laporan ya ti sana Iwan sana mengambil pohon singkolnya Pak Haji. Ini betul nggak ini? Saya teh udah lama Pak, udah nggak ada di lembur di rumah. Saya Oh. ke kota nyari pekerjaan. Terus? Karena di lembur saya teh udah tidak ada pekerjaan, saya nyari pekerjaan ke sana. Untuk apa mencari kerjaan teh? Untuk anak istri? Ya, Untuk anak istri. Oh, bagus tujuan nama itu. Terus kumaha di sana? di sana teh, dapat. makanya saya pulang lagi ke sini sudah nggak ada pekerjaan lagi di sana tuh, semuanya juga pada Oh, Ada udah kerjaan langsung itu ngambil. langsung Pak. mencuri. Iya, Itu mah nuduh atau sebentar Sok, dulu. tenangin dulu tuh Mang Edi mah diam aja dari tadi tuh. Ini Cik, Pak, gimana? saya sebenarnya lihat ini si Mang Iwan tentu lagi apa ngambil singkong. Lagi ambil singkongnya. Terus? Saya diamin aja dulu. Terus? Dikira teh mau banyak itu ngambilnya. Cuma 3 bate, cuma 3 itu Tinggal pohon gitu. pohon. Terus kenapa dibiarkan? Saya teh lihat dulu kalau mau ngambilnya banyak mah itu kalau misalkan mau ngambilnya mau dijual atau di mana. Saya baru itu di situ. Loh, kenapa dibiarkan Nggak 3 boleh pohon aja? gitu, Kenapa Mang. dibiarkan? Kan saya tuh udah bayar. Karena apa? Karena tahu dia Karena tahu nggak punya dia makan. Baru pulang kerja, baru pulang dari kota, Oh. nggak banyak punya pekerjaan mau di kota. Oh, jadi Pak Hendi teh membiarkan teh karena tahu keadaannya Pak Iwan Iya. gitu. kapan saya ngambilnya? Waktu itu teh hari Senin Pak, hari Senin sore. Oh gitu. Iya bilang saya gitu. Ada orang. Nah, cik kita tanya ke Pak Iwan, kenapa Pak Iwan itu mengambil teh? Jujur, Nggak punya sekarang uang jujur udah ke Pak Kiai, untuk jangan. dijual atau makan atau kenapa anak-anak istri nggak makan di rumah atau gimana? Sok jujur tuh. Cik kuma Ya saya sebenarnya ngaku aja nggak apa-apa ya. Oh, kan Pak tuh. kela tenang. Cik kumaha. Jadi sebenarnya saya teh dari kota teh nggak ada pekerjaan ya. Saya dari kota teh nggak bawa uang untuk ngasih makan anak dan istri ya Pak. Innalillahi. Jadi saya teh daripada anak saya kelaparan, istri saya nggak makan. Astagfirullahaladzim. Saya teh ngelihat ada pohon singkong yang siap dipanen gitu Pak. Saya juga tahu itu punya juragan gitu ya. Karena daripada itu saya teh ngambil waktu itu daripada enggak. Kenapa tuh nggak izin dulu? Kenapa? Nah itu, udah saya itu, juga Pak, pasti ngasih masalahnya Takut nggak diberi gitu. Kenapa tahu? Juragan teh lamun cek bahasa Sunda pedit Pak. Eta Oh, kali gitu. geus mah maling, Pak, eta teh nyebut pedit teh wah. Kumaha itu, Pak? Sabar lah tuh sayang ya gitu. Seneng gitu. Terus jadi diambil gitu ya. Ambil saya teh nggak Gitu. banyak, paling dua tangkal Pak. Itu juga Tapi Pak Iwan tahu nggak itu teh salah, jelek? tahu. Menurut kebiasaan jelek, menurut agama jelek, tahu? Menurut aturan pemerintah itu jelek, tahu? Tapi karena mendesak gitu. Kades yang turun tangan. Jadi kan kemarin sudah bilang seorang pimpinan itu harus tahu dan ngecek ke rakyatnya makan tidak gitu. Iya. Ini bahaya. Umar itu ya, Sayyidina Umar pernah tuh ada kejadian begini ya. Ada pencuri ditangkap mau dihukum, tapi Sayyidina Umar tuh tanya dulu, ini kenapa kau mencuri? Ya, ternyata dia tuh mencuri hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Akhirnya dia dibebaskan, malah dikasih tuh di Baitul Mal gitu kan. Nulis bahkan yang dimarahin mah adalah siapa yang harusnya bertanggung jawab dengan orang itu. Tuh. Seharusnya mah ini tanggung jawab Pak Kades dosa itu telah melantarkan rakyatnya itu. Wow, itu dosa besar itu nanti urusan di yaumil akhir gitu teh gitu.
Ada sepakat. Nah, enak mah sebagai tetangga dengan ini sekarang tahu nih urusannya Pak Iwan itu bukan untuk apa-apa, tapi karena kebutuhan. Dimaafkan tidak? Iya, kalau ngomongnya gitu kan saya tahu, jadi harus dibantu. Alhamdulillah. Gitu, Ridho, ya jangan minta maaf ya Bu. sok atuh sekarang gini minta maaf, Wan. Sok minta maaf. Ya, saya minta maaf juragan. Oh, Salim atuh ari minta maaf teh. Saya ngomong dulu boleh? Oh, iya sok atuh betul. Jadi biar tidak Pak Juragan tidak sama saya tidak marah, saya minta maaf ke Pak Juragan karena saya sudah lancang ngambil. Iya, lain kali mah ngomong aja, pasti dikasih sama saya mah. Tetangga-tetangga juga dikasih sama saya mah. Bilang. Alhamdulillah. Sok Salim atuh. Oh, kali-kali deh nya. Udah kemarin juga Juragan tangkalnya juga saya tanam lagi. Oh, jadi si itu tuh sudah diambil teh, si batangnya ditanamin lagi. Wah, bagus. Saya lihat batangnya itu ditancapin lagi. Oh, tah. Kegantian insya Allah, Ferry, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Saya ikhlasan lah. Tah, itu hidup bertetangganya kudu harus demikian bertetangga teh. Di surat apa tuh, di surat An-Nisa ya. Ada bahasa tuh perintah Allah. Ayo silakan sok diminum. Coba tuh. Di surat An-Nisa. Allah telah merintahkan kepada kita ya agar kita itu menyembah kepada Allah, tidak boleh musyrik dan harus berbuat baik. Salah satunya harus berbuat baik adalah berbuat baik kepada tetangga. Tetangga ya. Nah, ini dengan tetangga nih. Kalau kita perintah Allah tidak harus bukan hanya sholat saja mesti dilaksanakan teh, ya. Termasuk ya ibaratnya nih urusan tetangga juga harus dikerjakan. Apalagi dalam sholat. Ada sholat, kalau sudah sholat suka apa? Kalau sholat penutup sholat apa? Salam. Kumaha salamna? Assalamualaikum. Tuh. Apa itu maksudnya? Memberi salam, Pak. Itu ada pelajarannya itu deh. Ketika kita mengucapkan Assalamualaikum, kita itu diperintahkan oleh Allah, pastikan apakah tetangga kita, saudara kita, kerabat kita yang ada di sebelah kanan ada dalam keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi, ada dalam rahmat Allah wabarakatuh, ada dalam keberkahan Allah, tidak. Itu adalah doa kita sambil kita dilihat nih keadaan nanti. Itu dalam sholat qaimun istilahnya. Sholat qaimun itu yang sholat 5 waktu. Begini, dalam sholat daimun prakteknya, sholat prakteknya dalam kehidupan kesehari itu, kita tuh harus mau melihat tetangga kita di kanan tuh dalam keadaan selamat, apakah tidak kelaparan. Nah gitu Pak Eri ya. Assalamualaikum ke sebelah kiri, periksa tuh kita teh. Nah itulah hidup dalam Islam begitu. Jadi jangan istilahnya apa, jangan kenyang sendiri. Cukup berdosa, tidak akan pernah mencium bau surga. Jika ada kita hidup, kita kenyang, tetapi tetangga kita kelaparan, tuh haram masuk dosa itu gitu. Jangan masuk, baunya juga tidak akan terasa gitu. Gitu dah ya. Jadi alhamdulillah harus dipraktekkan gitu. Bahkan kata Rasulullah, ada hadis yang disampaikan, semua nih kalau kita disimpulkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita harus memuliakan tetangganya. Memuliakan. Itu bahasanya tadi, man kana yu'minu billahi. Jadi artinya sekalipun kita sholat, ya, kita berbuat kebajikan kepada orang lain, kemudian kita tidak mau memuliakan tetangga. Tuh, gudir lagi tah istilahnya tuh. Peri, ingat gudir kemarin tuh ya? Mau nggak amal-amal sholat gudir, amal saum gudir, amal lainnya gudir? Nah, jangan ya. Kata Allah, kata Rasulullah, muliakan. Muliakan tuh gimana ya? Memuliakan deh, salah satunya kalau misalkan ada tetangga yang kelaparan, kita harus ngecek. Itu kewajiban kita. Bahkan dari harta kita itu ada hak orang yang miskin. Ya salah satunya ya. Oh, kalau Pak Heri kan banyak, berarti itu
Ya. Ya, Ingat ya Pak Heri, kalau harta kita itu hanya 3. Apa yang kita makan sampai habis. Nah, Pak Heri banyak beras di rumah. Loh, di gudangnya. Itu bukan rezeki Pak Heri. Ada 2 kemungkinan. Ya, rezeki itu meninggalkan Pak Heri atau Pak Heri meninggalkan rezeki. Yang bagaimana rezeki meninggalkan Pak Heri? Ada yang mencuri, ya, atau ada kebakaran, ya. Yang bagaimana Pak Heri meninggalkan rezeki? Pak Herinya meninggal. Tuh, jadi rezeki Pak Heri mah apa yang sudah dimakan, gitu ta. Itulah rezeki Pak Heri. Yang kedua, apa yang sudah dipakai sehingga rusak. Nih, baju kita banyak ibaratnya ya. Ya sampai ada baju yang belum pernah dipakai disimpan aja di lemari gitu kan. Itu bukan rezeki kita itu. Rezeki kita mah apabila ada baju Pak Heri yang dipakai sampai rusak, itulah rezeki Pak Heri. Yang masih di lemari itu ada 2 kemungkinan. Apakah baju meninggalkan Pak Heri atau Pak Heri meninggalkan baju gitu. Ya. Yang ketiga rezeki itu adalah apa yang sudah kita sedekahkan. Ya. Harta Pak Heri, uang yang masih di bank gitu ya. Beras yang masih di gudang, baju yang masih, itu bukan harta Pak Heri. Ada 2 kemungkinan dengan uang, dengan perhiasan, dengan beras itu ada 2 kemungkinan. Ya, apakah uang itu meninggalkan Pak Heri atau Pak Heri yang meninggalkan uang. Gitu. Ya. Jadi ketika ada kesempatan berbuat baik kepada tetangga, lakukan. Ya, karena barangkali tidak akan ada lagi kesempatan seperti itu. Jadi kita harus cerdas ya, harus peka kepada kesempatan yang datang kepada kita. Tok 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 tok, atau kita melihat sesuatu di hadapan, tiba-tiba kita melihat orang yang miskin atau apa, itu sebenarnya itu Allah mengecek kepada kita. Nih, tergerak gak melakukan kebaikan atau hanya cukup, kan kita suka begini ya, kasihan. Padahal kita ada kesempatan uang berarti untuk memberikan. Allah melihat sebenarnya apakah kita hanya begitu atau kita langsung melakukan uang. Gitu. Kita tuh harus seperti Rasulullah ya. Seperti Rasulullah, coba lihat bagaimana. Rasulullah ya, satu ketika Rasulullah punya tetangga. Tetangganya itu bukan seorang muslim, bukan seorang muslim. Sudah mah bukan seorang muslim. Nenek. Udah nenek mah ya peot ya gitu. Itu kerjaannya si nenek itu sudah tua, sudah bongkok, buta lagi. Tapi itu kerjaannya apa coba? Kerjaannya itu menghina sama Rasul. Udah miskin sombong, ya. Udah miskin sombong itu. Tapi apa Rasulullah? Rasulullah ya, dengan akhlaknya yang mulia, datang itu setiap hari, datang ke si nenek itu untuk apa coba? Memberi makan. Si nenek kan orangnya buta, dia tidak tahu bahwa yang memberi makan itu adalah Rasulullah. Rasulullah saat memberikan makan gitu kan, ya berikan makan, si nenek mah terusnya marah, bersyair dengan berkata-kata yang kasar menjadikan Rasulullah. Coba kalau Pak Hendi ya, ada orang yang ibaratnya marahin sama Pak Hendi ya, Pak Hendi mau gimana dengan orang itu? Sama apa paling? Di gimana? Tampar sama. Wow, ditonjok gitu. Kenapa ditonjok? Kesel tuh Pak. Kesel, kenapa kesel? Korma gitu sama menghina. Nah, gitu. Nah, Rasulullah mah tuh begitu. Ya. Sambil makan dulu Pak, ada martabak. Sok. Martabak hitam. Rasulullah mah tidak marah Pak Hendi. Rasulullah mah tentang kasih makanan, udah makan pulang lagi gitu, pulang lagi. Sampai meninggal. Satu ketika setelah meninggal Rasulullah, Abu Bakar bertanya kepada anaknya, siapa? Ke Aisyah ya, nanya gitu. Aisyah, kalau bapak kamu teh gimana? Sudah seperti suami kamu enggak? Ini kasarnya lah gitu ya gitu. Abu Bakar yang nanya. Oh, udah. Wah, bapak mah luar biasa lah, bagus dengan Rasulullah. Tapi kenapa ada satu yang ketinggalan bapak teh? Apa Abu Bakar? Karena kan Abu Bakar orang yang sangat ingin gitu ya menteladani semua kebaikan Rasul. Apa katanya? Ada satu pas Rasul tuh setiap hari suka datang tuh gitu, ada seorang nenek ya
nenek yang sudah tua, yang buta, katanya kerjaannya suka menghina Rasul, tapi sama Rasul suka kasih makan. Datang aja Rasul ke sana gitu ya, mau melakukan apa yang dilakukan Rasulullah gitu. Begitu datang, siapa kamu? Gitu. Ya saya yang biasa mau ngasih makan kamu, kasarnya gitulah ya gitu. Dikasih makan aja, terus itu. Pada saat Abu Bakar mau kasih makan, si nenek itu kan tahu ya, dan dia mah kebiasaannya gitu kerjaannya, mau apa tuh menghina Rasulullah di hadapan Abu Bakar. Coba, wah, Abu Bakar tanya mau tidak jadi itu, mau ngasih makan itu ya, mau tidak jadi. Tapi karena Rasulullah mau melakukannya, dia juga memberikan. Nah, pada saat memberi makan ya kepada dia, dikeluarkan lagi tuh makanan tuh, Ya gitu. dikeluarkan lagi. Gitu. Nah, Abu Bakar juga terkejut, kenapa dikeluarkan? Ditanya lagi sama kamu siapa sana? Iya sana, aku yang biasa suka masih makan sama kamu sana. Emang kenapa nih? Bukan sana, kamu mau bohong sana. Loh, kok bohong? Emang kenapa nih? Nih gini sana, orang yang suka ngasih makan aku mah ya sana katanya. Dia itu orangnya wah luar biasa sana, bagus. Dia mah tahu kelemahan nenek, nenek teh sudah tua, sudah gigi sudah ompong sana. Itu makanan sebelum dikasihkan ke nenek, itu sama dia itu ya di apa kalau kata kita mah dilembutkan dulu. Dilembutkan dulu sana. Sehingga karena tahu nenek itu, sehingga nenek itu sudah tidak sukar memakan itu. Coba lihat bagaimana Rasulullah tahu dengan keadaan seperti itu ya. Begitu dikatakan oleh si nenek begitu ya, Abu Bakar itu tersungkur gitu ya. Akhirnya Abu Bakar mengatakan, ya sebenarnya aku ini bukan yang biasa ngasih yang memakan nenek. Siapa kamu? Saya sahabatnya. Oh, ada yang suka makan kasih aku itu siapa katanya? Ya dia itu yang suka kamu hina setiap harinya. Siapa? Ya itu siapa yang kamu suka hina? Muhammad. Iya Muhammad. Yang suka ngasih makan aku itu Muhammad. Iya Muhammad kata Muhammad. Kejutnya Pak. Nangis tuh. Nangis nenek itu. Menyesali gitu ya. Akhirnya apa coba si nenek? Masuk Islam. Tuh coba. Masuk Islam tuh. Nah kita itu gimana ya berdakwah tuh ya harus bagaimana. Kalau orang Sunda bilang kudu kahartos karaos kabuktos gitu dah. Kahartos, karaos, kabuktos. Kahartos harus bisa dimengerti gitu ya. Dimengerti oleh akal dan dimengerti oleh hati. Karaos. Karaos itu berarti harus terasa. Dakwah itu jangan sampai ibaratnya mah ya hanya seenaknya aja mengeluarkan ayat tapi tidak dipahami kondisi orang yang menerima ayatnya gitu. Ya, yang ketiganya kabuktos terbukti tuh kan terbukti. Akhirnya si nenek itu masuk Islam. Percis seperti cerita Hasan Salafus Sholihin dulu Imam Hasan Basri ya. Beliau tinggal di rumahnya teh di atas rumahnya teh mungkin rumah rusun ya, rumah rusun. Di atasnya teh orang Nasrani, di bawahnya beliau. Nah, si lantainya itu ruangannya beliau itu pas dengan WC yang si orang Nasrani itu bocor. Itu yang namanya Hasan Basri itu ya dia tidak menegur tetangganya. Dia tidak menegur tetangganya. Karena apa? Karena kata Rasulullah gini. La yadkhulul jannah. Ya, tidak akan masuk surga katanya. Man la ya'manu. Ya. Orang-orang yang tidak bisa memberikan rasa aman jaru ya kepada tetangganya bawaikohu ya terhadap gangguannya gitu. Jadi jangan sampai kita itu ya tetangga kita tuh merasa terganggu dengan keberadaan kita gitu. Nah, si Imam Hasan Basri ini dia tidak mau mengganggu ya. Sampai dia istilahnya ridho air najis istilahnya mah apa bahasanya tuh kalau bahasa Sunda mah ngecerak gitu. Menetes ya ke kamarnya, menetes gitu di kamarnya gitu kan. Sampai satu ketika Imam Basri sakit, datang tuh melongok. Begitu melongok ke kamarnya, nengok ya. Itu kenapa sih? Bocor sih.
Berarti itu Pak tuh ada dari ruangan aku. Iya, astagfirullahnya. Makanya astagfirullahnya si Naris teh terbengong. Wah Imam sudah berapa lama kau merasakan begini? Akhirnya memang tidak mau menjawab. Ya. Tapi ditanya terus sampai berapa lama sana itu? Dengan lirih saya mau menjawabnya 20 tahun. Coba bayangin. 20 tahun Hasan Basri ya mendiamkan diri ya, dirinya terganggu sebenarnya. Ya, terganggu kan? Tapi dia tidak mau memberi apa tuh menegur kepada itunya karena takut terganggu gitu. Takut terganggu, sebenarnya terusik. Coba ya, padahal nggak ada masalah mungkin. Ya. Tapi ini ya sudah gimana orangnya ya sudah soleh. Jadi orang yang demikian mah sudah tingkatnya gimana ya. Adik kita maka selalu ingin mengedepankan nyamannya kita ya. Ya orang mah kita mah sebelum nyaman kita mah padahal barangkali bahkan kita sudah nyaman tapi ingin lebih nyaman lagi terkadang nggak peduli gitu. Nah jadi ini ya hati-hati nih jangan sampai kita itu membuat tetangga-tetangga tidak nyaman gitu. Pak Iwan itu ya tadi apa yang dilakukan Pak Iwan itu tidak nyaman buat beliau. Tapi Pak Heri juga harus bisa membaca situasi ini. Bagaimana jangan sampai tetangga kita ada kelaparan gitu. Kayak ngomong-ngomong corona gimana ini teh? Semakin ini ya banyak apa? yang Terjangkit. Berarti kita juga harus hati-hati atuh ya. Hati-hati Pak. Harus jaga ini. Ya, sekarang juga kan Pak Kades tadi udah rapat Pak. Udah rapat di mana? Di pusat kayaknya nggak tahu kemana. Tadi teh lagi pergi lah. Pak Kades teh kayaknya mah lagi masalah ini gitu. Masalah tentang COVID. Oh gitu. Pak Kades teh. Nah ini ingetin. Sekarang mau udah ngerti, udah paham. Tadi kata Pak Kiai. Siap. Sekarang mah Mengertinya? Semangat terelek ya. Ya. Relek mah tuh kecil itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Pak Kades? Di balai desa ya rapat sebenarnya mah bisa hadir di situ bisa. Rapat? Siap Pak Kades. Siap Pak Kades. Satu kali tuh. Ayo tuh Pak Kiai, coba. Mangga. Ya duluan Pak Heri. Ya siap. Ya siap. Ayo Mas. Ditarung luar ya tadi. Mana? Pak Kades ke sami itu atasan dia. Oh gitu. Alhamdulillah. Tarik tuh, Pak. Gampang Pak Kades. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Pak Kiai, Pak Eri, Mang Heli. Ya, lama ya Bang. Dari mana? Biasa ini teh lagi kan sedang ramai ya masalah corona. Oh, Jadi sekarang ini memang pemerintah itu bagaimana mencegah supaya wabah corona itu tidak berkembang begitu. Makanya sekarang ini Ada informasi? Ada informasi yang harus disampaikan. Oh, soal apa informasi coba? Kalau dilihat ini wah mantap nih aturannya gitu ya. Ini aturan dari mana? aturan dari gubernur kita. Coba lihat Pak. Tebal gini ya. Bapak mah. Tapi kalau disimpulkan udah ngerti cuma ya? sedikit aja lah. Intinya apa intinya? Jadi intinya memang masyarakat khususnya yang ada di sini itu harus mengikuti prosedur sosial Oh, distancing. dari gubernur ini teh. Iya. Surat edaran peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penurunan infeksi coronavirus disease 18 COVID-19. Oh, gitu. Ya. Intinya naon sih? Intinya cukup Jadi intinya kita itu harus mengikuti prosedur social distancing. Maksudnya itu membatasi jarak minimal 1 meter. Oh, jadi gini gimana? Cik sama-sama tuh. Karario Nggak boleh berarti. Nah, besok itu harus harus Dirubah. Oh. Jadi minimal Tapi boleh ngobrol boleh gitu. boleh sih. Cuma memang Cuma harus dijaga gitu. Jadi nanti misalnya contoh sekarang Pak dengan Pak Kiai jarak itu harus 1 meter. Cik, coba Ini berarti semeter masa gitu berarti. inilah Kemudian sama Pak Hendi, Mang Iwan juga. Coba mundur Pak Iwan. Sakumaha? Oh, segitu. Nah, Itu maksudnya apa Pak? ini untuk menjaga penyebaran virus corona itu. Karena virus corona itu salah satunya menyebarnya itu dengan jarak yang terlalu dekat tadi. Kalau di desa kita sudah kena gitu. Sebetulnya alhamdulillah di desa itu masih aman. Belum ya, alhamdulillah gitu. Dan ini yang harus Tapi kita harus jaga-jaga gitu. Kades itu diperketat itunya. Yang kedua mungkin mulai besok itu masyarakat harus menggunakan ini Masker. Oh, loh, masker. Ada maskernya Pak Kades?
Nanti disediakan insya Allah. Oh, siap, siap. Sok, Pak Kades. Nanti semua yang ada di masyarakat gitu ya, Dikasih. warga insya Allah dikasih. Oh, Karena pemerintah selain membuat kerjaan pasti sudah menyiapkan itunya. alhamdulillah. Jadi intinya itu sebetulnya mah. Dari sekian yang dibuat itu ya seharusnya mengajak kepada masyarakat supaya bersama-sama bisa mencegah penyebaran virus ini. Oh, siap. Nah, salah satunya yang tadi itu ada pembatasan jarak komunikasi minimal 1 meter, kemudian Pakai masker. pakai masker lagi. Kalau keluar gitu ya, Ya, kalau keluar gitu. Siap, Itu siap. alhamdulillah, Mas. Siap Nah, atuh. saya sudah barusan dia habis ini saya habis rapat untuk membahas bab itu. Sudah banyak korban nih, Pak Kades? Kalau di kita alhamdulillah ini kita ini termasuk aman gitu ya, tapi bukan berarti kita jadi Leha-leha gitu ya. Ya Tetap harus diperketat dijaga. ininya Pak Kades, Ketat jalur gitu. kesininya jangan apa Jadi nih seperti tampungnya di itulah sterilkan lah gitu. Betul sekali itu. Siap, Kalau di siap. luar wah udah ini udah lumayan. Sudah banyak ya. Informasi tadi. Ya. Ya mudah-mudahan loh kita dijauhkan ya dari penyakit corona ini gitu. Ada lagi yang lain Pak Kades? Cukup Masih segitu. dari yang atas itu harus. Oh gitu. Kita dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, dirinya mah teu solider kujung bebeja kadunungan saya ngalah sampul atuh. Justru saya teh karunya kali dinya mau teu dibajakeun mah. Karunya, malinya. Gitu Wah, mah. hayang kapake kudunungan dirinya mah nya. Kapan mah kebaya tuh lah. Geus ada orang balik hayu. Oh, hampura itulah. Siap, siap.